Beyond Time, bab 1306-1307. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hukum penguasa abadi, ekstremitas ke-10. Aturan dimensi saya pada dasarnya juga merupakan satu titik tunggal. Di tengah turbulensi ruang waktu, dikelilingi oleh fragmen-fragmen tak terhitung yang memberi penghormatan, Su Qing bergumam pelan dengan pemahaman yang baru ditemukannya. Pada titik ini, dimensi mewakili puncak ruang waktu. Dewa-dewa agung lainnya, otoritas ilahi mereka yang berbeda, dalam arti tertentu, semuanya berada pada tingkatan ini, hanya menempuh jalan yang berbeda. Su Qing merenung. Saat itu, rambut panjangnya terurai di belakangnya seperti sungai yang mampu menelan seluruh lautan yang bergejolak. Jubah putih sederhana yang dikenakannya seolah menyimpan semua rahasia ruang waktu. Yang paling mencolok adalah pupil matanya, setiap kedipan cahaya di dalamnya menyerupai perputaran waktu dan ruang. Dan kata-kata yang diucapkannya ada di luar aliran waktu. Kini ia memiliki kemahatauan layaknya para dewa. Sebagai contoh, saat ia merenung, sebuah fragmen muncul dari kehampaan. Benda ini tak lain adalah pecahan peti mati perunggu yang hancur milik dewa tua yang terhormat, pecahan yang menusuk tubuhnya ketika ia tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Kemudian, setelah kondisinya stabil, dia berhasil mengambilnya kembali. Awalnya, fokusnya adalah pada pencerahan dirinya sendiri, sehingga dia tidak memeriksanya secara saksama. Namun sekarang, melalui lensa hukum peraturan yang dianutnya, Su Qing memahami makna yang lebih dalam di dalam pecahan perunggu ini. Ini pasti kesempatan yang dibicarakan guru. Su Qing bergumam. Setelah dilucuti dari permukaan ilusinya, fragmen itu menampakkan dirinya kepadanya seperti sebuah kaleidoskop. Jika dilihat dari satu ujung, tak terhitung banyaknya gambar yang dapat dilihat di ujung lainnya. Namun ketika diamati secara terbalik, hanya satu gambar yang tersisa. Jelas, ini adalah petunjuk yang ditujukan untuknya. Namun Su Qing tidak lagi membutuhkannya. Sudah waktunya untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya. Dengan hukum dimensi yang dimilikinya, dia dapat dengan jelas menyadari bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 5.000 tahun di dalam turbulensi ruang waktu ini. Namun di dunia luar, waktu yang berlalu sangat sedikit. 7 tahun. Su Qing berdiri, bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, dia perlu menemui kakak senior tertuanya. Di masa lalu, sebelum mencapai tingkat ke-10, menemukan kakak tertuanya hampir mustahil. Tapi sekarang, hanya dengan sekali pandang, dia tahu. Namun pemandangan di hadapannya itu menimbulkan riak di hatinya, seperti angin yang mengaduk lautan emosinya. Maka, Su Qing melangkah maju. Sesaat kemudian, ia memasuki dunia fragmen di dalam ruang waktu yang bergejolak ini. Saat ia melangkah masuk, suasana duka yang sunyi menyelimutinya. Sekitarnya diselimuti kabut kelabu. Langit tampak diselubungi selubung kesuraman, hanya beberapa sinar matahari yang lemah yang berusaha menembus, memancarkan cahaya redup dan menekan ke seluruh dunia. Mengamati dunia kecil ini, Su Qing menghela napas pelan dan berjalan maju. Di bawah kakinya terbentang pasir lembut, meninggalkan jejak kaki dangkal di setiap langkahnya. Saat angin bertiup, butiran-butiran halus itu bergeser dengan suara berbisik, seolah menggumamkan kisah-kisah yang tak terungkap. Di kejauhan tampak beberapa pohon layu, cabang-cabangnya yang bengkok menjulur putus asa ke langit seperti tangan yang mencakar dengan penuh keputusasaan. Seharusnya ini adalah waktu pertumbuhan yang subur, namun ranting-rantingnya hanya memiliki segelintir daun menguning yang bergetar tertiup angin, berdesir samar seperti isak tangis yang teredam. Setiap detailnya menggambarkan kesedihan, seolah-olah suatu kehadiran telah mencurahkan dukanya ke tempat ini, mendistorsi cara kerja dunia itu sendiri. Su Qing berjalan terus dalam diam, melewati kabut, melewati pepohonan yang layu, hingga ia sampai di reruntuhan. Di sini, dulunya terdapat sebuah kota kecil. Kini, rumah-rumah yang dulunya berdiri tegak telah berubah menjadi dinding batu yang rusak, ditumbuhi tanaman rambat hijau tua. Beberapa tanaman rambat masih memiliki bunga layu, seolah-olah menunjukkan kontras yang mencolok antara vitalitas masa lalu dan kehancuran masa kini. Sesekali, burung-burung hitam terbang melintasi langit,
jeritan mereka yang melengking memecah keheningan dan memperdalam kesedihan. Su King berdiri di depan reruntuhan, menatap ke arah tertentu di dalamnya. Setelah hening sejenak, dia melangkah maju. Akhirnya, di sebuah sudut, dia melihat sesosok figur. Itu adalah Erniu. Berjongkok meringkuk, lengan melingkari lututnya dengan erat, kepalanya tersembunyi di lekukan lengannya, tubuhnya gemetar hebat. Dia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya, isak tangisnya yang tertahan menggema di dunia yang sunyi, seolah-olah mencurahkan semua kesedihannya sekaligus. Ini adalah sisi lain dari kakak sulungnya yang belum pernah dilihat Su King sebelumnya. Dia telah menyaksikan kegilaan kakak sulungnya, tawanya, kesombongannya, ketidakpeduliannya, tetapi tidak pernah dia melihatnya menangis seperti ini. Kakak tertua, Su King mendekat, berjongkok sambil memanggil dengan suara pelan. Erniu perlahan mengangkat kepalanya mendengar suara itu. Jejak air mata membasahi wajahnya, matanya merah dan bengkak. Kesombongan yang biasanya terpancar dari tatapannya kini tenggelam dalam kesedihan yang tak terhingga. Bibirnya sedikit bergetar, seolah mengerahkan upaya besar untuk berbicara. King kecil, aku telah mengingat kenangan dari dua kehidupanku sebelumnya. Erniu tidak pernah mengatakan kenangan apa saja itu. Di sisi Su King, ia menangis seharian sebelum akhirnya membisikkan satu kalimat. King kecil, aku rindu Wanggu. Aku rindu guru, ayo pulang. Suara Su King lembut. Kata-kata itu membuat Erniu tersenyum, meskipun kesedihan di kedalaman matanya, di bawah tatapan Su King, tampak abadi. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, kembali menjadi cacing biru yang menggali ke dalam rambut Su King. King kecil, ayo pergi. Sehari kemudian, di luar celah spasial di cincin bintang keempat, celah yang sama yang telah ditatap oleh mata kesunyian, guru besar Bai, yang telah bermeditasi di sana selama 7 tahun, membuka matanya. Dalam tatapannya, sesosok figur perlahan muncul dari celah tersebut. Saat sosok itu muncul, waktu di cincin bintang keempat tampak mengeras menjadi untaian nyata, berkilauan dengan gelombang yang intens. Ruang angkasa pun ikut terpengaruh. Seluruh lingkaran bintang itu menjadi seperti lautan, dan Su King adalah angin yang mengaduk ombaknya. Semua orang menyambut sang abadi. Kau telah kembali. Grandmaster Bai tersenyum lembut saat berbicara. Su King menatap guru besar Bai dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih guru. Sebelum pulang, mari berjalan-jalan sebentar denganku. Grandmaster Bai bangkit, matanya ramah saat menatap Su King. Su King mengangguk, melangkah ke sisi guru besar Bai sebelum sedikit tertinggal di belakang, menemani mentornya saat mereka berjalan menembus langit berbintang. Suara mereka bergema sepanjang waktu. Di antara 36 cincin bintang atas, sebagian besar dewa tertinggi berada pada tingkatan yang sebenarnya hanyalah sebuah titik tunggal. Titik ini adalah mikrokosmos dari cincin bintang mereka. Mereka memperluas otoritas ilahi mereka dalam titik ini, tetapi itu hanya sebatas perluasan. Mereka tidak dapat menjadi titik itu sendiri. Hanya mereka yang berada di tingkatan dewa yang mulia yang dapat mencapai titik ini. Ini langkahmu selanjutnya. Lalu apa yang ada di balik yang mulia dewa? Tanya Su King. Itulah wilayah para dewa. Aku menyebutnya dunia luar. Suara Grandmaster Bai terdengar lembut. Su King dan Grandmaster Bai berjalan berdampingan. Mereka melintasi langit berbintang, berjalan menembus sungai waktu. Sosok mereka tak terlihat oleh kultivator biasa, hanya dewa musim panas yang samar-samar dapat merasakan kehadiran mereka. Sepanjang perjalanan, mereka membicarakan banyak hal. Kenangan masa lalu, kisah masa kini, dan visi masa depan. Hingga, ketika mereka mencapai tepi cincin bintang keempat, Grandmaster Bai pergi. Sebelum pergi, guru pertama Su King memberinya 2 barang. Yang pertama adalah sebuah biji. Su King, ketika kau kembali ke Wanggu, jika Chen Feiyuan dan Ting Yu masih hidup, tanyakan kepada mereka apakah mereka ingin datang menemuiku. Jika mereka setuju, tanamlah benih ini untuk mereka. Saat bunganya mekar, keharumannya akan menuntun mereka kepadaku. Dan bagaimana jika mereka sudah meninggal? Tanya Su King pelan. Kemudian tanamlah benih ini di depan makam mereka. Suara Grandmaster Bai serak. Barang kedua yang dia berikan kepada Su King adalah sebuah lentera. Kerangkanya terbuat dari jenis tanah liat bakar khusus, dihiasi dengan pola rumit yang tampak terbentuk secara alami namun juga menyerupai rune kuno, memancarkan kekuatan misterius.
Bahan tersebut sangat mirip dengan guci obat milik Grandmaster Bai. Adapun kap lampu lentera itu terbuat dari sutra spiritual mistis yang memancarkan cahaya redup dan berkilauan. Cahaya yang berubah-ubah itu bagaikan mimpi, seolah-olah telah mengumpulkan semua warna gemerlap dari berbagai alam. Jalinan benang-benang spiritual itu sangat halus, membentuk gambaran yang samar dan sulit dipahami, kadang-kadang menggambarkan pegunungan abadi yang diselimuti kabut, di lain waktu sungai bintang yang luas di kosmos. Seolah-olah kap lampu itu sendiri mengandung alam semesta mini, menyembunyikan misteri yang tak berujung. Namun bagian yang paling aneh adalah sumbu di dalam lentera itu. Itu adalah bola mata. Bahkan setelah mengalami penyempurnaan, ia tetap mempertahankan esensi ilahinya. Ia memancarkan keagungan dan misteri yang menakjubkan sehingga membuat orang ragu untuk menatapnya langsung, sementara pembuluh darah di matanya memancarkan kengerian yang tak terbatas. Sekilas pandang saja tampaknya mampu membuat semua makhluk hidup gemetar. Menurut Grandmaster Bai, bola mata ini berasal dari dewa terhormat cincin bintang kelima dari masa lalu. Setelah guru besar Bai menyempurnakannya menggunakan teknik herbal uniknya, lentera itu dapat menyimpan jejak otoritas ilahi dari dewa yang mulia tersebut. Dewa terhormat dari cincin bintang kelima memegang otoritas ilahi entropi. Entropi adalah proses di mana segala sesuatu merosot dari keteraturan menuju kekacauan. Pada puncak kekuatannya, ia dapat mengubah sifat dasar materi itu sendiri melalui peningkatan atau penurunan. Metode yang kugunakan untuk membuat lentera ini adalah penerapan daoku tentang tumbuh-tumbuhan. Sebagai muridku, aku mewariskan teknik ini kepadamu. Pelajarilah dengan baik, dan mungkin suatu hari nanti kamu pun dapat menciptakan harta karun seperti ini. Grandmaster Bai pergi. Dia telah menunggu Su King selama 7 tahun di luar celah spasial tempat dewa tua yang terhormat pernah bersemayam. Sekarang, hatinya tenang. Berdiri di tepi lingkaran bintang keempat, Su King memperhatikan sosok Grandmaster Bai yang pergi dan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Setelah sekian lama, ia mengalihkan perhatiannya ke lentera yang melayang di hadapannya di angkasa berbintang, bergoyang lembut dan menghembuskan angin eterik. Di dalam hembusan angin itu tersimpan melodi surgawi yang samar, yang dapat memabukkan pendengar, meskipun paparan yang lebih lama mengungkapkan bisikan ilahi yang tersembunyi di balik musik tersebut. Setelah mendengarkan beberapa saat, Su King menyimpan lentera itu dan berbalik menghadap seluruh cincin bintang keempat. Perlahan, senyum muncul di wajahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senyumnya diiringi tawa riang yang menggema dari cincin bintang keempat. Tawa itu terwujud sebagai lengkungan cahaya di kehampaan, membentuk cermin ilusi yang berkilauan. Di dalam cermin tampak sosok dewa abadi Miming dan sahabat daunnya. Adikku, ibu tahu kau akan pulang. Cincin bintang ke-9 tempatmu berada, aku tak berani pergi ke sana. Lebih tepatnya, selain dewa-dewa agung asli dari cincin bintang ke-9mu, tidak ada dewa agung atau dewa agung dari cincin bintang lain yang berani menginjakkan kaki di sana. Terutama karena Desolate baru saja terbangun. Jadi saya tidak dapat membantu Anda secara pribadi dalam perjalanan ini. Su King mengangguk. Selama bertahun-tahun, dia secara bertahap memahami hal ini. Sekarang, sebagai dewa musim panas, persepsinya bahkan lebih jelas. Dia tahu bahwa bahkan yang mulia immortal pun hanya berani muncul di laut luar saat itu, dan itu pun bersembunyi di dalam perut ikan dan meminjam kekuatan tikus emas. Terlepas dari semua tindakan pencegahan ini, dia tidak berlama-lama sebelum pergi. Namun, meskipun aku tidak bisa pergi sendiri, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Miming tersenyum dan melambaikan tangannya. Cermin itu menyusut menjadi pecahan kecil yang terbang ke arah Su King. Ini adalah peraturan daerah saya. Kau pernah memainkan karakterku di masa lalu. Meskipun ordinansi milikku disegel saat itu, kau masih bisa merasakan ordinansi cermin sejatiku. Jadi seharusnya tidak ada masalah jika kau menggunakannya sekarang. Lagi pula, saya merasa tidak nyaman membiarkan Anda kembali sendirian. Jadi, saya membawa semua bawahan Anda bersama saya. Saat dia berbicara, Miming kembali melambaikan tangannya. Langit berbintang berputar, dan di saat berikutnya, sosok-sosok Starling, Zhou Zhengli, Xie Lingzi, Li Mengtu, Yuan Xiansu, dan lainnya muncul satu demi satu. Bahkan Qianjun dan Pi yang menangis pun ada di antara mereka. Ada 11 semuanya. Saat mereka muncul, suara Miming bergema di benak mereka seperti dekrit kekaisaran.
Dengan ini kalian diperintahkan untuk mengikuti Raja Sejati Ji-King selama 3000 tahun, menjaganya dengan nyawa kalian. Setelah kepulanganmu usai 3 milenium, engkau akan diabadikan di antara jajaran para abadi. Mendengar kata-kata itu, Zhou Zhengli dan Starling tetap relatif tenang. Zhou Zhengli tidak terlalu peduli dengan pencapaian keabadian, karena percaya bahwa imbalan yang lebih besar akan datang dari mengikuti Su King. Yang terakhir yakin akan kemampuannya sendiri untuk naik ke atas. Meskipun pemikiran mereka berbeda, ekspresi wajah mereka tampak sama tenangnya. Namun, yang lainnya tampak sangat terharu. Menjadi terpilih di antara jajaran para abadi, berarti mendapatkan kesempatan untuk menjadi abadi musim panas. Bagi mereka, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Maka, mereka pun langsung membungkuk serempak. Kami menaati ketetapan Dewa yang Maha Abadi. Kemudian, hampir secara naluriah, para mantan bawahan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Su King. Merasakan kultivasinya dan auranya yang luas, mereka langsung mengerti Su King telah menjadi dewa musim panas. Selain itu, dibandingkan dengan dewa musim panas lain yang pernah mereka temui, mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Su King, dia membawa keagungan seorang dewa abadi. Jantung Starling berdebar kencang. Sementara itu, tatapan Miming juga tertuju pada Su King. Sambil tersenyum, dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat menatap pecahan cermin di hadapannya, kehangatan tumbuh di hati Su King ketika kenangan tentang waktunya di sini muncul kembali. Akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Miming. Senyum Miming semakin melunak, sementara peri roh Phoenix di sampingnya berbicara dengan lembut. Su King, semoga semuanya berjalan lancar untukmu. Di tengah senyum dan doa restu mereka, sosok mereka perlahan menghilang. Namun saat mereka menghilang, seberkas cahaya melesat keluar dari kehampaan, disertai suara Miming yang menggoda. Oh ya, ini dia 3 dewi yang kujanjikan padamu. Mereka semua ada di dalam. Itu adalah sebuah mutiara. Di dalamnya, terlihat 3 dewi yang sedang tertidur. Ekspresi Su King berubah aneh saat dia menyimpannya. Adegan ini tidak luput dari perhatian yang lain. Sebagian besar tetap acuh tak acuh, tetapi mata Zhou Zhengli berbinar-binar dengan pemahaman yang tiba-tiba. Jadi tuan muda menyukai tipe seperti ini. Sebelum Zhou Zhengli sempat berpikir lebih jauh, Su King mengangkat tangannya ke arah cincin bintang kelima. Dalam sekejap, hukum tata tertibnya beraksi, menyebabkan langit berbintang bergejolak saat sebuah pagoda perunggu muncul, pagoda yang sama yang pernah ia gunakan untuk menyeberangi laut primordial. Sulur surgawi suci melilit pagoda, kini sepenuhnya terbangun, melata dan memancarkan gelombang keakraban ke arah Su King. Pulang ke rumah, Su King hendak melangkah maju ketika tiba-tiba dia berhenti. Sebuah gelembung raksasa muncul tanpa peringatan, menyelimuti wilayah kosmos ini dan mengisolasi segala sesuatu di dalamnya. Maka, tanpa disadari sama sekali oleh Starling dan yang lainnya, seorang pria tua bersandal jerami muncul dari langit berbintang yang jauh. Pria itu mengenakan jubah rami sederhana, dengan seekor tikus emas bertengger di bahunya. Setelah mengenalinya, Su King berbicara dengan tenang. Salam, Yang Mulia Dewa Abadi. Pendatang baru itu tak lain adalah Yang Mulia Immortal dari cincin bintang kelima. Dia mendekati Su King dan mengamatinya dari atas ke bawah sebelum terbatuk pelan. Nak, sudah lama tidak bertemu. Su King tetap diam. Pria itu telah mempergunakannya sebagai bidak catur selangkah demi selangkah. Meskipun Su King mendapat manfaat dari interaksi mereka, pada akhirnya itu hanyalah sebuah transaksi. Tidak perlu basa-basi, Yang Mulia Immortal pun memahami hal ini. Sambil tersenyum, beliau mengeluarkan sebuah kuali perunggu kecil. Akibat kebangkitan Desolate 7 tahun lalu, lintasan takdir di Wanggu telah menyimpang. Jadi sebaiknya kau segera kembali. Pupil mata Su King menyempit. Tanpa ragu, dia melesat ke pagoda perunggu dan mengangkat Starling serta yang lainnya dengan lengan bajunya, lalu melangkah masuk. Pagoda itu bergetar hebat saat ruang hampa di bawahnya terdistorsi, membentuk pusaran besar yang darinya terpancar aura laut purba. Setiap cincin bintang memiliki laut primordialnya sendiri. Di antara 36 cincin bintang atas, laut-laut ini merupakan jalur penghubung paling langsung. Kini, saat laut primordial muncul, pagoda perunggu itu bersinar terang, melepaskan kekuatan dahsyat, kekuatan hukum tata tertib Su King.
Di bawah pengaruh dimensi, pagoda itu ambruk ke bawah. Ia tenggelam ke laut purba, lenyap di tengah arus yang berputar-putar. Lalu, laut itu menghilang, tanpa meninggalkan jejak kecuali sisa-sisa aura laut luar yang perlahan memudar ke dalam kosmos. Yang Mulia Immortal menyaksikan semua ini terjadi sebelum mengangkat pandangannya ke arah cincin bintang ke-9. Setelah sekian lama, dia bergumam pelan. Aku tidak pernah mengerti mengapa Desolate tetap berada di cincin bintang ke-9, berlama-lama di benua kecil yang dulunya bernama Surga Cemerlang, sekarang bernama Wanggu. Apakah sedang mencari, atau menunggu? Apakah ini pertanda menuju kematian? Atau bersiap untuk kelahiran kembali? Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Mulia Immortal berbalik dan menghilang. Hanya pikirannya yang terus menyebar keluar. Apakah tali pusar dewa yang maha kuasa benar-benar satu-satunya jalan menuju transendensi? Lalu, sepanjang sejarah, apakah ada dewa yang pernah berhasil melewatinya? Lalu apa yang menanti kita di dunia luar?